Sejak putusan dibacakan, otomatis gugur. Otomatis gugur. Hak upaya hukumnya gugur. Lalu hak upaya hukum lain apa? Bisa langsung PK. Satu upaya hukum yaitu banding. Tapi karena banding nggak ambil karena sudah melebihi batas waktu yaitu 14 hari sejak putusan dibacakan, otomatis gugur. Otomatis gugur. Hak upaya hukumnya gugur. Lalu hak upaya hukum lain apa? Bisa langsung PK. Bisa langsung. Jadi tanpa batas waktu. Asal ada novum baru, ada temuan hukum baru. Jadi syarat PK itu ada kekeliruan hakim dalam memeriksa. Syaratnya begitu. Nah, baru bisa PK. Nah, ketika PK itu apakah harus diajukan langsung ke MA? Oh tidak. PK pun harus ke Presiden. PK pun harus ke PN Cirebon. Jadi, nah, saya sarankan waktu itu karena daripada nanti kita kalah di PT, di banding, lebih baik saya ajukan gugatan ulang awalnya. Tapi beliau tidak berkenan, yang memilih lawyer lain, sehingga mengajukan tiba-tiba ke MA. Saya juga nggak tahu tiba-tiba ke MA dasar hukumnya apa, bahkan lawyernya sendiri siapa saya juga nggak tahu, ya kan? Saya juga mau bertanya kurang etis rasanya karena pekerjaan saya sudah berakhir. Saya hanya menganalisa ini suatu keganjilan bagi saya selaku praktisi hukum, tiba-tiba muncul salinan putusan MA seperti itu. Salinan putusan itu memang sudah dikeluarkan atau masih dalam tanda tanya itu diduga keluar atau bagaimana? Kalau menurut saya jujur salinan putusan MA itu nggak ada. Nggak ada ya? Kalau menurut saya nggak ada. Karena apa? Fakta hukumnya bahwa ketika orang mengajukan upaya hukum langsung ke MA, itu harus melalui banding dulu. Banding dulu ya. Sedangkan banding itu batas waktunya sudah selesai. Yang ada itu PK ke Presiden. Nah, PK juga harus diajukan ke Pengadilan Negeri, gitu, Pengadilan Negeri. Jadi kalau menurut saya salinan ketika saya baca media itu akan ada salinan MA, saya bingung salinan yang mana. Ya, terus kapan diajukan sebagai pemohon? Kan ada pemohon termohon. Pemohon jelas mungkin Pak Raharjo, termohonnya siapa sih juga kurang tahu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau digandeng-gandeng itu ada suatu salinan putusan MA, menurut saya nggak ada. Oke. Terus saran Pak B sebagai warga Cirebon dan sebagai lawyer Cirebon ini untuk mensikapi polemik ini bagaimana? Saran secara praktisi maupun secara pribadi gitu. Karena nanti kan kalau terjadi deadlock, masalah penerapan massa atau apa itu yang dikhawatirkan, itu bagaimana Pak? Saran dari Pak B? Ya, karena negara kita negara NKRI bukan negara kerajaan, tentunya kita harus untuk pada hukum positif Indonesia. Jelas. Apabila pengarahan di situ ada unsur pidana, ya polisi bertindak, punya kewenangan jelas. Karena punya kewenangan di sana. Karena kita ini negara Cirebon itu, saya sebagai warga asli Cirebon juga nggak menginginkan jelas. Artinya harus kita kondusif, memelihara keraton sebagai bangunan cagar budaya seperti itu. Dan kalau saya analisa lebih lanjut, jadi rujukan dari MA itu kalau menurut saya rujukannya dari adanya kesepakatan tentang eksekusi sukarela, dan itu menurut saya sangat aneh. Karena saya bilang dari awal bahwa ketika bicara tentang harta peninggalan itu berbeda dengan berbeda dengan suksesi atau berbeda dengan tahta. Itu jelas berbeda. Nah, ini putusan MA itu putus yang mana? Putusan tentang tahta atau putusan tentang harta? Kalau dilihat dari rujukan berita yang beredar, ya saya analisa itu dari harta peninggalan, dari harta. Ya, kalau dari harta nggak mungkin akan ada putusan tentang tahta. Ya, artinya begini, kalau upaya hukum manapun pasti rujukannya harus dari dasarnya PN. PN berbicara tentang gugatan perbuatan melawan hukum di situ, jadi harus rujukannya ke sana.
adakah bukti-bukti baru yang di sana yang dimunculkan? Apabila nggak ada, ya saya diduga bahwa itu tidak ada salinan putusan MA. Bahkan MA sendiri nggak akan berani mengeluarkan putusan dengan cover MA itu untuk membiarkan eksekusi harta peninggalan. Dugaan saya yang disebut salinan itu hanya berkaitan tentang harta peninggalan, eksekusi harta peninggalan di luar keraton. Artinya eksekusi harta peninggalan berdasarkan putusan tahun 58 artinya, dan itu hanya kesepakatan dari para pihak, yaitu adanya perjanjian damai. Menurut saya damai artinya damai dalam hal apa? Dalam hal perdamaian untuk eksekusi sukarela. Ya, kenapa ada tanda tangan di situ, Lukman? Ya karena merasa ada sukarela di situ, mengundurkan diri selaku ada perdamaian di situ tentang harta. Jadi kalau saya lihat tentang tahta untuk Lukman keluar dari keratonnya nggak ada. Dari situ ada Lukman, ada nggak ada semuanya. Oh ya, dari situ jelas yang ada bukan perjanjian ya, dari perdamaian eksekusi sukarela itu hanya di situ hanya ada para Hardojali dengan Gugum gitu. Gugum kalau nggak salah sebagai Pati ya, Pati sepuh di situ. Jadi bocorannya seperti itu. Jadi intinya bahwa rujukan MA sebenarnya dasarnya dari adanya perdamaian eksekusi sukarela. Jadi bukan tanah ya, tapi tanah. Itu rujukannya ke sana. Jadi ini hampir ketemu titik terakhir tadi ya, dan menjadi sudah jelas posisinya karena rumor yang beredar di luar itu seolah-olah terjadi perebutan tahta, termasuk kita mendengar dari Raja-Raja Nusantara ada ABCD. Ini kan kita mengklarifikasi, dan siang ini kita sudah menerima detail informasi dari Pak Chandra sebagai mantan pengacara dari Sultan Al-Uda II Raja Jali. Ya mudah-mudahan kita clear. Kesimpulannya bahwa untuk situasi Pak D tadi sarankan sebagai orang Cirebon adalah tidak menginginkan situasi menjadi chaos itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya berkaitan dengan eksekusi tanah tadi, ya monggo silakan karena perdamaian kan, perselisihan antar internal keluarga gitu Pak ya. Kalau tahta tidak ada ya. Oke, mungkin itu saja. Kita sudah mendapatkan penjelasan singkat dari Pak D Chandra berkaitan dengan polemik. Ya mudah-mudahan dengan adanya diskusi ngopi bareng dengan 62.com dengan Audi menjadi edukasi kepada para keluarga bahwa kita harus mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Pasti ada masalah yang bisa diselesaikan di antara keluarga. Ya mungkin satu hal yang paling penting, memang kalau itu memang ajukan suatu putusan, misalnya putusan tentang tahta, mau apapun putusannya, mau tahta, mau apa, silakan tanya ke PN aja, apakah ada ajuan dari pemohon. Kalau nggak ada ya nggak ada salinan putusan. Artinya otomatis rumor itu tidak perlu rujukannya harus ke PN. Oke, jadi sudah bakal dimikul gitu Pak ya. Baik. Oke, terima kasih atas waktu. Mari kita bersalaman. Artinya kami dari Audi DPP sangat mendukung Kota Cirebon harus nyaman dan kondusif untuk bersama. Ya, saya memang sebagai praktisian analisa tidak ada keterpihakan apapun. Saya ingin suasana kondusif semua. Terima kasih Pak D atas kehadirannya. Kita ngopi bareng lagi. Kita klik dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita ngopi dulu tadi. Terima kasih.